Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang dampak negatif media sosial. Kalian pasti setiap hari menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, atau game online. Nah, media sosial memang sangat membantu kita untuk berkomunikasi, mencari hiburan, dan belajar. Tetapi kalau digunakan secara berlebihan atau tidak bijak, media sosial juga menimbulkan masalah. Contoh, mudah percaya berita bohong, kecanduan bermain gadget, terjadi perundungan di internet, bahkan bisa menjadi korban penipuan online. Karena itu penting sekali untuk memahami bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik dan aman. Nah, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar beberapa hal penting. Yang pertama, kita akan memahami apa itu hoaks. Kedua, kita akan belajar mengenali ciri-ciri berita hoaks. Ketiga, kita akan membahas cyberbullying atau perundungan di internet. Dan yang terakhir, kita akan membahas penipuan online dan kecanduan teknologi. Harapannya, setelah pembelajaran ini, kalian bisa menjadi pengguna internet yang lebih cerdas dan berhati-hati. Anak-anak, pernah tidak kalian menerima pesan di grup WhatsApp keluarga yang isinya seperti ini? Besok sekolah diliburkan selama 1 bulan. Atau mungkin ada pesan, kalau pesan ini tidak disebarkan, akun WhatsApp akan diblokir. Nah, ternyata setelah dicek, berita itu tidak benar. Berita seperti itu disebut hoaks. Hoaks adalah berita bohong atau informasi palsu yang sengaja dibuat agar orang percaya. Biasanya, hoaks dibuat supaya orang panik, takut, marah, atau langsung menyebarkan berita tersebut. Contoh nyata hoaks, berita artis meninggal padahal masih hidup. Kemudian informasi gempa besar yang ternyata tidak benar, berita sekolah libur palsu, dan undian berhadiah palsu. Kalau kita langsung percaya tanpa mengecek kebenarannya, maka hoaks bisa menyebar semakin luas. Karena itu, kita harus hati-hati sebelum membagikan informasi. Sekarang kita belajar mengenali ciri-ciri berita hoaks. Ciri yang pertama itu judulnya biasanya sangat heboh. Contoh, bahaya, jangan keluar rumah besok. Atau, sebarkan sekarang juga sebelum terlambat. Tujuannya supaya orang langsung panik. Kemudian ciri yang kedua, sumber berita tidak jelas. Kadang hanya tertulis dari teman atau katanya. Padahal, berita yang benar biasanya berasal dari media yang terpercaya. Ciri yang ketiga, isi berita memancing emosi. Misalnya, membuat marah, takut, atau sedih yang berlebihan. Ciri yang keempat, itu sering meminta pembaca untuk langsung menyebarkan berita. Kalau kalian menemukan berita seperti itu, jangan langsung percaya ya. Nah, lalu bagaimana cara mengecek apakah berita itu benar atau hoaks? Yang pertama itu, cek sumber berita, apakah berasal dari media terpercaya atau tidak. Kedua, cari berita yang sama di Google. Kalau berita itu benar, biasanya banyak media lain yang juga memberitakannya. Ketiga, cek gambar. Kadang gambar yang dipakai ternyata gambar lama atau gambar dari kejadian lain. Misalnya ada berita banjir besar tahun ini, tetapi setelah dicek ternyata fotonya adalah foto banjir beberapa tahun lalu. Yang keempat, jangan langsung membagikan berita. Biasakan berpikir dulu sebelum menekan tombol share. Ingat ya anak-anak, pengguna internet yang baik bukan yang paling cepat menyebarkan berita, tetapi yang paling bijak mengecek kebenaran berita. Oke, sekarang kita membahas cyberbullying. Cyberbullying itu adalah perundungan yang dilakukan melalui internet. Contohnya, mengejek teman di kolom komentar, kemudian menghina teman lewat chat, menyebarkan foto untuk mempermalukan orang lain, atau membuat julukan yang menyakitkan. Kadang ada orang yang menganggap itu hanya bercanda, padahal bagi korban, hal itu bisa membuat sedih dan malu. Contoh nyatanya, ada seorang siswa yang diejek terus-menerus di media sosial karena bentuk tubuhnya. Akibatnya, dia menjadi tidak percaya diri dan malas bergaul. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam menulis komentar. Kalau tidak suka dengan seseorang, jangan menyerangnya di media sosial. Gunakan internet untuk menyebarkan hal baik, bukan menyakiti orang lain. Oke, selanjutnya itu ada penipuan di internet. Sekarang banyak sekali penipuan online. Biasanya pelaku itu menggunakan akun palsu. Mereka berpura-pura menjadi teman, artis, atau penjual online. Contohnya, ada pesan yang mengatakan, "Selamat, Anda mendapatkan hadiah smartphone gratis." Tetapi ternyata korban diminta mentransfer uang. Ada juga penipuan yang meminta kode OTP atau password akun.
Kalau diberikan, akun bisa dicuri. Karena itu, jangan mudah percaya, jangan memberikan password kepada siapapun, dan hati-hati saat belanja online. Kalau ragu, tanyakan kepada orang tua atau guru kalian. Oke, selanjutnya itu kecanduan teknologi. Siapa di sini yang kalau bermain HP suka lupa waktu? Nah, itu tanda kita harus mulai hati-hati. Kecanduan teknologi itu terjadi ketika seseorang terlalu sering menggunakan gadget sampai lupa belajar, makan, atau istirahat. Contohnya, bermain game sampai tengah malam, scroll TikTok berjam-jam, atau terlalu lama menonton video. Akibatnya, tugas sekolah terbengkalai, sulit fokus belajar, dan waktu tidur berkurang. Karena itu, kita harus belajar mengatur waktu penggunaan gadget. Gunakan gadget seperlunya dan jangan sampai mengganggu kegiatan penting lainnya. Oke, cukup sekian materi kita hari ini tentang dampak negatif dari media sosial. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup. Kemudian di slide terakhir, itu ada tugas di mana kalian disuruh mencari berita hoaks yang pernah beredar di media sosial, internet, atau grup chat. Kemudian kalian kerjakan poin-poin yang sudah disediakan. Kalau sudah selesai, dikumpul minggu depan saat pertemuan. Terima kasih.